Ada sebuah ilustrasi bahwa seorang perempuan disayangi oleh banyak orang. Berdasarkan data historis bahwa perempuan ini dilahirkan dari keluarga yang dikenal oleh banyak orang dan taat pada agamanya. Tak heran wanita ini berhasil mencapai cita-cita yang tinggi, yakni sebagai seorang dosen dengan gelar PhD. Karena pintar, cantik, dan disenangi oleh banyak orang, wajar saja banyak orang selalu percaya pada nasihatnya, entah apapun itu. Akan tetapi, wanita tadi akhirnya melalaikan atau mengkhianati apa yang telah disampaikannya kepada orang lain, yakni dia sendiri melanggarnya, mengkhianati kata-kata yang dulunya orang lain percaya padanya. Artinya, wanita tadi mengkhianati kasih yang telah diberikan orang kepadanya. Selamat hari Minggu dan damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus tahu bahwa pesan bacaan pertama hari ini ialah hendaknya kamu tetap merangkul serta berkomunikasi terhadap orang yang jahat, sebab kalau tidak, Allah akan menuntut pertanggungjawaban. Apa bentuk komunikasi yang perlu dilakukan? Dalam Injil hari ini diceritakan tentang sebuah nasihat sesama saudara. Nah, nasihat itu hendaknya dilakukan dalam konteks kita. Tetapi apapun bentuk nasihat, jika nasihat tersebut tidak mau didengarkan oleh orang lain dan kamu sudah berusaha untuk mendengarkan serta berusaha menasihati saudaramu tersebut, otomatis kamu sudah mendapatkannya kembali, walaupun saudaramu tidak mau mendengarkan nasihatmu. Allah telah memberikan jalan, yakni kamu sebagai perantaranya. Akan tetapi, walaupun orang tersebut tidak mau mendengarkan nasihat, maka tidak ada jalan lain, yakni pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Nah, apakah arti dari pemungut cukai ini? Pemungut cukai diartikan dalam konteks pengumpul pajak orang-orang Roma sendiri terhadap bangsanya. Pandangan pemungut cukai sebaiknya tidak terjadi dalam hidup manusia ataupun dalam diri kita sendiri. Orang yang dianggap sebagai pemungut cukai adalah orang yang dianggap pengkhianat. Tahukah arti dari pengkhianat? Ilustrasi yang telah disampaikan tadi menggambarkan suatu konsep yang menyatakan pengkhianat. Memang itulah yang sangat relevan dalam hidup kita sehari-hari, yakni yang terjadi pada saat ini. Akan tetapi, apakah bisa diubah? Bisa. Ingat saudara-saudari yang terkasih, kita memiliki sikap, yakni sadar. Kalau kita mau membuka diri dalam kesadaran, otomatis kita mau mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang lain terhadap diri kita. Memang proses dari kesadaran itu sangat sulit. Akan tetapi kalau kita mau membuka diri dalam bentuk kesadaran itu, maka kita sudah bisa sadar dan mau menerima nasihat dari orang lain. Mengapa nasihat? Karena nasihat adalah bentuk dari kasih yang telah kamu perbuat. Dari manakah kasih itu?
kasih itu selalu berasal dari Allah. Otomatis dalam hidup kita sebagai manusia, jangan pernah kecewakan kasih yang sudah diberikan kepada kita. Jika kita tidak mau disebut PHP, tetapi jika menghidupi kasih itu dengan sempurna, maka banyak orang yang akan mendekatimu karena kasihmu memiliki kualitas yang tinggi. Tak perlu menjadi orang hebat jika ingin mendapatkan kasih yang sempurna. Buat apa hebat-hebat, tetapi kasih hanya memuaskan dirinya sendiri untuk melumpuhkan psikologi seseorang lewat cara yang pura-pura. Salah satu sikap bijaksana dalam diri kita ialah tinggalkan yang buruk, lakukanlah yang baik. Tak ada salahnya untuk mencoba, karena jika Anda ingin bijaksana, lakukanlah dengan hal-hal kecil. Akan tetapi satu kuncinya, yaitu komitmen. Mengapa harus ada komitmen dalam kasih? Ingat saudara-saudara yang terkasih, Tuhan saja bisa komitmen dalam hidupnya. Mengapa kita tidak bisa seperti Dia, padahal kita serupa dengannya? Setidaknya kita harus bisa dan berani menunjukkan sikap komitmen dalam diri kita, yakni mencintai orang lain dan mencintai Tuhan. Karena itulah kasih yang terindah dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, komitmenlah dengan kasih yang telah kita buat, baik dengan Tuhan, orang tua, pacar, suami, dan bahkan siapapun. Karena mereka akan menulis namamu dalam hidup mereka sampai ajalnya menjemput. Sama seperti Yesus yang selalu komitmen dengan pengorbanannya untuk mengasihi kita dengan tanpa ragu, sehingga Ia membuktikan kasih yang sempurna lewat salib yang hina. Semoga demikian.